Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 1 dan ayatnya yang ke-14. Ayat 1 berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayatnya yang ke-14 berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihani Tuhan, orang di luar kekristenan seringkali salah paham dengan ajaran Kristen. Seringkali mereka berpikir bahwa umat Kristen menuhankan manusia. Tapi berdasarkan firman yang kita baca tadi, ternyata Tuhanlah yang menjadi manusia turun ke dunia ini dengan maksud untuk menebus dosa manusia. Ada lagi yang berkata, kalau ingin menebus dosa manusia, kan Tuhan cukup berkata mengampuni dosa, kenapa harus turun ke bumi? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah Tuhan itu bukanlah Tuhan yang pelin-pelan di dalam apa yang sudah pernah Dia katakan, bahwa di dalam perjanjian lama manusia disyaratkan oleh Tuhan bahwa untuk menebus dosa mereka harus mengorbankan sesuatu, dan pada saat itu yang dikorbankan adalah hewan-hewan berupa domba dan ternak. Dapat kita lihat pada Imamat pasal 6. Karena apa yang dikorbankan itu tidaklah sempurna, makanya Tuhan rela turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya dalam wujud manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya padanya. Karena dengan pengorbanan dirinya adalah suatu kesempurnaan. Tidak ada yang lebih sempurna daripada pengorbanan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa umat Kristen itu begitu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Jawabannya adalah satu, ada nubuatan yang disampaikan di dalam perjanjian lama, yaitu nubuatan dari Tuhan melalui nabi-nabi. Perlu kami jelaskan, nubuat itu adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Itu arti dari nubuatan. Nubuatan itu dapat kita lihat pada 1
Salah satunya Yesaya pasal 9 ayat 6. Mari kita coba lihat Yesaya pasal 9 ayat 6. Yesaya pasal 9 ayat 6 yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Yesus lahir ke dunia atau turun ke dunia dalam wujud manusia dan dilahirkan dalam nama Yesus. Jadi sudah dinubuatkan sebelum dia datang ke dunia. Ada lagi Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Itu juga merupakan salah satu ayat yang menubuatkan bahwa Tuhan akan turun ke bumi melalui seorang perempuan muda yang mengandung, yaitu Maria. Kalau masih belum cukup, kita lihat lagi pada Hosea 11 ayatnya yang pertama. Hosea 11 ayatnya yang pertama. Hosea 11 ayatnya yang pertama berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Dua yang menyebabkan orang Kristen percaya kepada Tuhan, yaitu di dalam kehidupannya perkataan Yesus selalu penuh kuasa. Dia penuh kuasa mengampuni dosa. Kita lihat pada Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Lukas 5 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat
duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dia berkuasa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Tuhan. Jadi itu merupakan salah satu alasan kenapa orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan. Hal yang ketiga yaitu dia dapat membaca pikiran orang lain. Bisa kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 21 sampai 25. Lukas 5 ayat 21 sampai 25. Saya bacakan. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya, sambil memuliakan Allah. Di sini Yesus bisa membaca pikiran manusia. Itu adalah salah satu bentuk mukjizat kalau dia itu adalah Tuhan. Hal yang keempat adalah yang menyebabkan umat Kristen bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Yesus mengubah air menjadi anggur, dapat kita lihat pada Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana, kita lihat di Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Kemudian Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di Bethesda, dapat dilihat pada Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Dan lagi Yesus berjalan di atas air, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Dan yang terakhir, kenapa umat Kristen bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebab menurut kesaksian-kesaksian orang-orang atau dukun yang pernah
menyantet pendeta-pendeta yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak bisa menyantet pendeta tersebut karena dilindungi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan yang selalu melindungi orang-orang yang taat kepadanya. Jadi pada dasarnya umat Kristen itu bukan asal percaya saja, tetapi melihat dari hal-hal di atas, makanya mereka percaya. Amin.